kalau dibilang kecelakaan itu emang ada beberapa faktor ya. Iya. Faktor jalan tadi oke menentukan, sama faktor humannya juga. Sama satu lagi faktor lingkungan. Ya mohon maaf mungkin yang para pengusahanya lalai untuk mengecek truk atau emang human error atau bagaimana Pak? Nah, apa yang perlu aku perhatikan untuk keselamatan entah dari mobil aku atau akunya gitu. Ya, Nah, kali ini kita mau ngebahas apa di Sunset Talk nih, Pak? Sama tadi nggak jauh-jauh Cut, Nggak jauh-jauh soal ya. tol Cipularang. Tol Cipularang. Di balik tabrakan karambol di tol Cipularang. Wah. Dan tol ini sendiri kan kilometer 90-an sampai 100 katanya kan ya ada berapa orang bilang mistis gitu Mistis, kan. betul Tapi memang secara saintifik Scientific. Tadi gue bilang apa? Scientific. Ya secara sains Scientific, itu apa kan jalannya emang kayak bukan bergelombang sih dia kayak naik turun. Tapi ya ada terus ada turunannya faktor anginnya gitu juga. kan. Iya betul. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita udah kedatangan tamu nih, Pak. Yes. Dari Detik Auto. Selamat datang Mas Rangga. Kenalan dulu, Cinta. Ya. Udah yakin. Gue kalau ngomong kayak gitu gue udah yakin. orang ke 1000 yang ngomong kayak gitu. Iya. Masa kalau gue ngomong gitu kan gak enak. Agak takut ya Pak ya, takut di ban kita. Iya. Aduh. Parah nggak, ini kan memang tol Cipularang ini sudah ya terkenalnya dalam konteks negatif ya, maksudnya Iya. banyak sekali kecelakaan Sering di sana. banget. Dan Yes, ini yes. juga sebelumnya tahun-tahun sebelumnya juga pernah kecelakaan juga. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi faktor kondisi jalan di sana Pak Rangga gitu? Oke, sebenarnya kalau kita lihat di kilometer 90 sampai 100, terutama arah Jakarta ya, itu kilometer yang B, itu kontur jalannya memang banyak yang menurun gitu ya. Menurun, landai, makanya kita kadang-kadang kalau di mobil itu kadang nggak kerasa itu kalau menurun gitu. Kadang biasa aja gitu jalannya, tapi landai gitu, lebih banyak menurun tapi landai panjang gitu. Makanya si pengemudi itu diminta untuk berhati-hati di situ. Karena apa? Secara apa ya? Dari sisi pengelola tolnya itu udah memberikan peringatan berupa rambu-rambu. Itu kotak belah ketupat warna kuning yang gambar mobil turunan itu harus banget diperhatikan sama pengemudi. Oke, Gitu. jadi jangan diabaikan. Bukan Jadi, panjangan doang. jadi bukan cuma faktor jalannya aja yang menurun, tapi pengemudinya juga harus siap untuk berhati-hati di jalan itu gitu. Oke, Iya jadi sih. sebenarnya kalau misalkan kita lewat tol, kita juga lebih aware ya Lebih harusnya aware ya. juga, terutama sama rambu-rambu yang udah disediakan sama pengelola jalan tol gitu. Iya. Pocut punya pengalaman di sana? Punya Pak. Jadi kan itu tuh kan juga nggak berasa ya kayak tadi Iya. yang dibilangin kan. Betul. Pokoknya kita lagi di kilometer berapa tuh Pak yang belakangnya kosong coba. 90? 90 ya? Ih, dia masa 100? tahu? Pokoknya antara 90 sampai 100 itu. Kita lagi di kecepatannya agak cepet emang Pak. Iya, Karena iya. kita agak buru-buru nih anak-anak muda ini. Padahal ada Pengen speed ke limit loh di sana loh. gitu kan. Terus tiba-tiba mobilnya benar-benar dari cepet tiba-tiba agak Goyang. Goyang. agak goyang kayak set gitu Teriak loh. dong lu itu. Teriak satu mobil Pak teriak takut kenapa-napa. Tapi itu terasa banget ya? Terasa banget karena takut nggak mungkin kita kan mobilnya juga LCGC ya Pak ya. Iya kecil lah. Jadinya emang kan kalau misalkan kayak ada beginian tuh Tapi berasa banget. itu memang faktor angin Pak ya? Jadi kalau dibilang kecelakaan itu emang ada beberapa faktor ya. Iya. Faktor jalan tadi oke menentukan, sama faktor humannya juga. Sama satu lagi faktor lingkungan. Mungkin kecelakaan kemarin kan lagi hujan tuh ya. Oh, iya. Betul. Lagi hujan kebetulan mungkin ada kabut atau gimana gitu, si pengemudinya nggak tahu juga gitu. Atau mungkin jalanan licin juga gitu kan, ada kemungkinan itu gitu kan. Cuma memang balik lagi si pengemudinya ini yang harus aware sama rambu-rambu tadi gitu. Tapi ya sih, tapi menurut gue ya kadang-kadang di tol sepi udahlah ngebut aja nggak akan terjadi apa-apa. Nah yang kayak gitu-gitu Iya. tuh tiba-tiba eng-eng tidak segampang itu Jasmindar. Manggil saya. Saya Jasmoko. Jasmindar tadi kamar mandi. Tapi iya loh suka Iya, tiba-tiba kayak gitu Iya, gitu loh. Itu faktor crosswind ya, angin samping itu tiba-tiba mobil goyang aja gitu kan. Iya, agak takut eng-eng syik. Makanya di situ kan ada speed Shock. limit. Ada apa ya? Speed limit, batas kecepatan maksimal. Iya bener. Jadi kalau kita perhatiin di Cipularang itu kalau nggak salah 80 km per jam ya maksimalnya. Itu harus dipatin juga tuh. Karena banyak faktor juga, itu udah diperhitungkan banyak faktor juga kan, angin, kemudian turunan gitu segala macam. Tapi ya speed limit kadang orang suka, speed limit 80 gue bisa sampai cepet kok. Kadang suka gitu sih Pak. Itu betul. Tapi- Yang bikin lalai gitu ya. Lalai. pengendaranya. Nah tapi ini menarik nih karena ini adalah pertanyaan beberapa tahun lalu. Gue sempat road trip lah sama pasangan gue pada saat itu. Oke. Terus abis itu kita tuh lewat jalan tol, kita road trip Jawa.
kita berdebat tuh dari Jakarta ke Jogja, tau nggak ngomongin apa? Apa? Maksimal tuh berapa? Karena dia yakin itu 100. Iya. Sementara gue di mata gue ngelihatnya 80. Oke. Jadi sebenarnya yang benar 80 atau 100, Pak? Tergantung jalannya. Oh, wow. Jadi kalau- berdua sama-sama benar ya? Kalau menurut peraturan yang ada gitu, undang-undang yang ada itu maksimal di jalan tol luar kota itu 100 km per jam. Luar kota? Luar kota. 100 kilo. Terus dalam kota itu 80 km per jam. Cuma di luar kota pun ada beberapa kondisi yang maksimal 80 km per jam. Kayak misal tadi ada faktor crosswind gitu, angin, Iya, iya. angin samping, kemudian topografi jalan yang naik turun, itu kan pasti disesuaikan kan sama aturan-aturan yang ada gitu. Jadi yang paling penting itu bukan soal aturan berapanya, tapi bukan soal aturan tertulisnya, tapi di rambunya itu tertulis berapa tuh. Di jalan itu. karena Dan itu beda-beda sempat ya. dulu tuh sempat ada wacana katanya mau ditilang Pak ya kalau misalnya melebihi batas Ya, maksimal. Dengar ada. bareng nggak Cut? Oh iya, Betul. Iya, pernah. itu belum jadi ya Pak? Udah ada beberapa ruas tol yang ada ETL-nya. Jadi, Oh, ada jadi kalau misalnya ETL. udah beberapa, misalnya batasnya 100 terus kemudian 120 itu kemudian langsung dikirim surat cinta dari kepolisian. Agak Surat deg-degan. cintaku yang Agak deg-degan pertama. bentar lagi ini perpanjang ini STNK. Oh. Tiba-tiba takut eng-eng, Iya, Pak. ada surat cinta. Setahun lalu Ada saya surat yang lain. eng-eng. Kayak, loh kok banyak? Ada apa? Tapi Pak Rangga balik lagi soal tol Cipularang nih Pak. Ini kan kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar, truk iya, gitu iya. kan. Dan memang berapa waktu terakhir ini kayak banyak banget nih kecelakaan yang iya, melibatkan iya. truk ya kan. Benar, Ini benar. apa yang salah sih Pak? Apakah memang ya mohon maaf mungkin yang para pengusahanya lalai untuk mengecek truk atau memang human error atau bagaimana Pak? Oke, kalau mengutip tadi kata pengamat transportasi Pak Joko Setiowarno sama Road Safety Commission ini ya, dunia transportasi logistik emang sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena apa? Banyak faktor di lapangan yang membuat sopir truk itu ditekan atas bawah. Pertama kasus penanganan odol, overdimension Iya, overload. Overload. Itu belum tegas sampai sekarang kan. Sehingga akhirnya menciptakan kecelakaan-kecelakaan yang bahkan sampai menimbulkan korban jiwa gitu kan. Yang kedua soal pungli. Itu masih banyak banget pungli di iya, lapangan iya. yang bikin si sopir truk itu makin stres di jalanan. Pada akhirnya ya itu mereka bertindak tidak sesuai dengan koridornya gitu. Oh gitu. Oke, Kemudian kalau kemudian dari tadi apa pungli udah ya. Pungli ya. udah. Apalagi ya soal ini tekanan dari perusahaannya juga, perusahaan logistiknya. Kadang-kadang perusahaan logistik menekan sopir truk tuh biar sampai tujuan tepat waktu. Kejar gitu kan. target lah. Kejar target. Sementara banyak kan kasus-kasus di lapangan yang bikin si sopir truk tuh harus melambat gitu. Kayak misalnya ancaman kriminalitas gitu. Sopir truk itu terancam juga pencurian ban. Oh ya? Itu banyak banget pencurian ban truk gitu. Ban serep itu banyak banget di lapangan kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi itu yang bikin dunia yang tadi saya sebut pengamat transportasi bilang dunia transportasi logistik itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Harus ada penanganan dari atas. Ya, faktornya. Iya. Berarti banyak banget. Berarti dengan faktor-faktor tersebut nih masalah ini bisa merembet ke pemilik perusahaan dong berarti. Iya kalau misalnya ditemukan ada kelalaian dari si pemilik perusahaan bisa aja. Kayak waktu itu kasus kecelakaan bis. Ternyata ada kesalahan dari si pemilik bisnya, PO bisnya gitu. Mereka melakukan modifikasi bis sehingga tidak sesuai dengan laik teknisnya, kemudian melanggar kirnya, kemudian izinnya kedaluarsa, itu akhirnya si pengusahanya yang ditindak. Kalau mengarah ke sana, pengusahanya bisa diperiksa juga sih harusnya. Oke, gitu. Tapi apa? Mau nanya apa? Enggak, saya penasaran. Soalnya kan banyak yang kayak pemilik perusahaannya kayak gini kan. Maintenance-nya kayaknya mahal. Nah itu mau gue tanya Pak. Oh, iya kan? Mau gue tanya. Soalnya lagi ngomongin truknya nih. Maintenance ya. Kalau bicara maintenance sebenarnya harusnya sih udah masuk ke dalam cost pro-nya Perusahaan. operasional cost-nya si perusahaan ya. Oke. Jadi harusnya itu udah dihitung-hitung. Cuma masalahnya kan perusahaan maunya cuan ya. Makanya timbul tuh truk-truk odol, overload, overdimension sehingga akhirnya membuat komponen-komponen kendaraan itu lebih cepat aus. Misalnya rem yang harusnya berapa puluh ribu kilometer harus diganti, tapi ini karena odol, karena bebannya berat, kerjanya berat,
lebih pendek usia pakainya. Cuma karena perusahaan mungkin menganggap belum waktunya ganti, ya dibiarin aja. Akhirnya terjadi kecelakaan kayak gitu-gitu. Ya ini pada akhirnya kita juga nggak bisa menyalahkan sopir truk begitu kan, karena banyak faktor juga begitu. Banyak faktor Faktornya juga. banyak banget, betul. Dan kayak tadi kita sempat ngebahas kan, kalau misalkan nyetir apalagi di tol, bukan cuma nyawa kita, Betul. nyawa orang lain. Kayak kemarin kan 17 ya. 17 17 mobil. Kendaraan, di 30 dalamnya ada korban. berapa orangnya? Iya. Bayangin. 20-an luka-luka kalau nggak salah. 30 apa? 30 luka. 31 orang meninggal. Satu orang meninggal dan 30 luka-luka. 29 luka-luka. 29, oh, wow. Ngeri-ngeri sedap ya, emang harus berhati-hati. Dan emang apalagi karena cuaca lagi hujan begini Pak ya. Ya. Ini harus ekstra waspada sih. Nah, Iya. Tapi kalau misalkan kita sebagai pengendara, aku kebetulan lumayan suka misalkan ke Bandung gitu kan. Aku nyetir sendiri nih biasanya. Nah, apa yang perlu aku perhatikan untuk keselamatan entah dari mobil aku atau akunya gitu? yang tadi yang paling penting itu adalah memperhatikan rambu ya kan. Oh, rambu. Rambunya. Jadi itu bukan pajangan ya. Itu bukan pajangan ya. Pemanis jalan Biar gitu. nggak bete aja di jalan ya. Apaan nggak berani turun gak gitu. Iya, bukan ya. Dan rambu nurun itu juga beda-beda kan. Ada yang turunan tajam, ada yang turunan landai gitu. Itu kan beda-beda kan. iya. Itu harus diperhatikan juga. Gimana caranya kita bisa lebih hati-hati di situ gitu kan. Lebih menjaga kecepatan segala macam. Dan praktisi keselamatan berkendara lagi-lagi menyarankan kita sebagai pengendara itu lebih hati-hati sama kendaraan besar seperti truk dan bus. Karena kecelakaan yang melibatkan truk dan bus ini kan banyak dan bahkan sampai memakan korban jiwa kan. Iya. Itu yang bikin harus berhati-hati dekat-dekat mereka gitu. Kalau perlu salib menjauh aja lah. Tapi iya gue setuju sih, gue setuju. Gue kadang kalau misalnya lagi nyetir depannya truk, gue mending kayak pelan dikit baru habis itu gue lewatin lah gitu. Atau kalau di belakang gue tiba-tiba truk ya minggir aja lah. Minggir aja. Kalau kan ke jalur yang lebih cepet gitu. Maksudnya ya bukan apa-apa, kayak keselamatan kita sendiri kan. Tapi benar sih, gue pernah nyetir ke Cirebon malam-malam jam 7. Jam 7 sih nggak malam ya, tapi kan mau beli gelap. batik apa mau beli apa? Kerja Pak saya kebetulan, ada Cirebon pekerjaan beli lah di batik, sana. batik Rusmi, Nyetir. Enggak, mohon maaf, truknya kayak lagi syuting Tokyo Drift. Serius? Ya? Bener-bener kayak udah lampunya neon-neon. Iya. Bener-bener kayak wung. Kayak mohon maaf, Anda bukan mobil kecil, Iya, nyalipnya enak banget Terus Bang. udah gitu pakai speaker, I wonder if you know how they live in Tokyo. Lu langsung gitu ya. Bener, tapi ngeliatnya langsung serem. Kita Iya, sampai kayak iya. nontonin, kayak jatuhnya kita nontonin jangan nyalip. Nah iya sih. Serem soalnya, karena takut tiba-tiba nyalip dia nggak ngeliat kan Iya. Iya, gitu. karena blind spotnya si truk juga besar kan. Iya, itu dia. Kadang-kadang Nah, supir truk itu karena kehalang sama barangnya Muatannya, segala macam, nggak ngelihat ada kita di sampingnya gitu. Oh, Gitu. Jadi tapi komunikasi iya. misalnya kalau misalnya deket-deket truk, komunikasi dengan klakson. Terus juga kalau lagi di turunan, sebaiknya jangan di depan truk tuh. Oh gitu, iya atau bener bus. Pak, ini paling takut sih Pak. Karena lebih banyak di turunan kan, remblong segala macam gitu. Sama di tanjakan jangan di belakang sama di belakang truk sama bus. Oh turunan jangan di depan, tanjakan jangan di belakang. Oke. Oke, Saran ya. dari praktisi Dari praktisinya iya. Dari praktisinya. Oh iya berarti mulai lebih mindful ya kalau nyetir kayak, ini agak tersendat dikit depan truk, kita pindah. Mendingan Iya, pindah deh, cari yang aman. cari aman aja. Cari aman aja. Kecuali truknya Transformers, beda. Dia tiba-tiba berubah ya Pak. Langsung berubah ya kan Zat. Jual tahu bulat ya kan, digoreng dadakan. Kita bisa beli drive thru. Jatuhnya kita bisa drive thru. Tapi kalau ini zaman dulu ya, sebelum jadi ini sedikit cerita sebelum gue membeli mobil, orang tua gue itu menyarankan untuk membeli mobil warna terang. Warna apa? Warna terang. Oke. Kenapa? Karena gini, kamu mau beli mobil kecil. Kalau warnanya hitam, parnonya adalah saat di tol gelap nggak kelihatan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. At least kalau misalkan putih, kebetulan akhirnya gue memilih putih karena terang benerang kan tuh, kelihatan gitu loh dari jauh. Oh, oke, ada mobil gitu. Apakah itu masuk mitos akal atau kah? apa? itu salah satu pertimbangan juga untuk memilih kendaraan gitu ya. Kalau Oh, mau oke. membeli kendaraan. Karena visibilitas seorang itu kan beda-beda ya. Iya, iya, iya. Karena kadang pernah nggak di tol kita lagi jalan tiba-tiba ada truk gitu yang kita nggak ngeliat awalnya. Itu gara-gara lampu belakangnya tuh redup sama ditambah asap knalpotnya yang Keluar, iya, keluar. Iya, Pak, pernah kan pernah, gitu. pernah, iya. Itu yang bikin kecelakaan tabrakan belakang truk itu tuh yang bikin menimbulkan korban jiwa tiba-tiba juga. ada aja depan, padahal tadi kita nggak ngeliat. Iya benar. Iya. Itu masalah visibilitas ya. Makanya warna cerah itu lebih gampang dilihat gitu kan.
Kayak gitu sih. Makanya kalau kendaraan berat sekarang itu dari peraturannya itu harus ada stiker mata kucing. Oh iya benar. Gitu. Terus jadi kelihatan samar-samar, itu apa ya? Iya, Gitu. jadi bisa, oh ini ternyata kendaraan berat nih. Sampai sedimensi tingginya itu kan. Gitu. Jadi kita sebagai pengendaranya juga lebih aware gitu. Di situ ada kendaraan berat yang jalannya lebih pelan kayak gitu. Oh I see. Tapi menarik ya, pemilihan warna juga lumayan berpengaruh sebenarnya ya. Iya. Feng Shui sekalian. Bisa. Iya, Bapak bisa kan mobilnya tahun lahir. kecil. Bapak mobilnya kecil warnanya apa? Nah itu stikernya saya pasang mata panda, ngantuk bawaannya. Oh gitu, depannya ya. Nah, belakangnya dekornya nggak bulat? Enggak dekor, tapi kamar mandi kita taruh luar. Kebetulan luar komplek. Tapi Pak, kalau misalnya beli tol Cipularang lagi terakhir. Apakah, ya kan orang ada ini loh, soal mistis-mistis. Oh iya, kehororan. Iya. Karena ini pas banget di kilometer 90 Iya, sampai pas 100. banget udah gelap nih. Astaga. Wah, gue bisa ngeliat Maghrib ini. lagi ya? Cocok Maghrib. wah banyak Abis banget maghrib serangga, ya kan. Gimana Pak? Gak gimana sih maksudnya, ada gak Pak cerita-cerita gitu. Mungkin Detik Oto pernah siapa mengungkap tahu. sisi lainnya. Iya kan, makanya kan saya tanya gimana Pak? Bukan, ini Detik Oto bukan Detik Misteri. Detik Misteri belum launching, ntar ada pokoknya. Mungkin ada cerita-cerita apa gitu sama mungkin sama para salam satu aspal gitu kan, pernah dengar cerita-cerita ya kan. Keren, iya gimana Mistisnya Pak? sih banyak di sana ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol serius ya, kalau ngobrol secara teknis, kita ngomong sama praktisi keselamatan berkendara lagi. Kalau nyinggung-nyinggung mistis itu kata dia pembodohan. Oh gitu. Karena secara teknis memang jalan itu bahaya. Ya tadi saya bilang tadi Yang turunan lantai. jalannya turunan, kita terlena gitu kan di jalan, tahu-tahu oh ternyata lagi turunan nih gitu. Itu yang bikin sering kecelakaan. Sama tadi apa namanya crosswind gitu ya, angin samping itu juga kan bikin oleng juga kan. Iya. Terus juga mungkin faktor lelah gitu. Perjalanan dari Bandung udah lama banget, macet segala macam, tiba-tiba capek di situ kan. Itu juga faktor yang bikin masuk akal banyak kecelakaan di sana gitu. Kalau mistis belum pernah dengar cerita sih di sana. Oh belum pernah. Belum ada Cut. Mungkin Pocut tertarik. Tertarik sih, Iya. nanti akan kita bahas. Cakep tuh, jurnal Pocut. Ih keren banget. Hari ini utang sama Aduh. siapa, besok utang sama siapa. Jurnal itu kan bener. Lebih ke jurnal itu. Tapi jadi make sense. Di perjalanan ke Bandung banyak banget rest area Pak. Iya. Banyak loh. Iya, buat istirahat. Itu emang bener ya buat istirahat. Buat istirahat ya kan. Iya. Ternyata mendingan istirahat aja dulu deh. Iya, Daripada betul. dipaksa-paksain Betul, kan. itu dia, Buat Cut. apa sih ngapain mengejar cinta? Ini Rangga. Rangga. Oke, thank you, makasih banyak Pak Rangga. Terima kasih waktunya Pak di Koto. Rangga.